Siap-siap, kita berdua akan melihat dunia neraka di mana monster sama sekali kebal senjata biasa. Harapan terakhir manusia cuma ada di tangan para manusia super. Dan yang paling gila kekuatannya adalah jagoan kita. Tapi dia bukan dewa. Dikhianati organisasinya sendiri dan dikepung puluhan monster ganas. Riwayatnya pun harus berakhir menyedihkan di sana. Beruntungnya, dia malah terlempar kembali ke masa sebelum kiamat. Dia bangkit lagi sebagai bayi mungil. Hebatnya, ingatan soal monster dan jurus andalannya untuk menyerap kekuatan musuh yang dikalahkannya tetap utuh. Setelah melihat sekeliling dengan saksama, barulah dia sadar 100% kalau tubuhnya menyusut. Di tengah kebingungannya mencerna situasi, sepasang kaki pakai sandal jepit mendadak masuk ke dalam kamarnya. Kal! Seketika langsung waspada. Dia meringkuk panik di sudut ranjang. Pikirannya berputar keras, menebak-nebak siapa orang asing ini, dan apakah dia agen dari organisasi pengkhianat itu. Tapi wanita itu malah membungkuk tersenyum super lembut dan memanggilnya dengan nama Achan. Ternyata dia adalah ibunya yang cuma mau mengecek keadaannya. Melihat Kal sudah bangun dan aman, sang ibu dengan santai lanjut memasak lagi. Cowok yang sekarang bernama Achan ini akhirnya mengambil napas dan melihat sekeliling. Suasananya begitu damai dan bersih. Televisi menyala normal. Dan terdengar suara langkah orang-orang beraktivitas di luar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda monster. Ini jelas 100% era damai sejahtera. Bangun-bangun jadi bayi di rumah yang tenang begini. Fix, dia pasti sudah bereinkarnasi. Dia terjebak di semesta lain tanpa ada bencana besar. Dan paling penting, bebas dari organisasi. Itu artinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Achan bisa bernapas lega menikmati kebebasan. Setelah semua hal gila yang dilewatinya, Dewa Takdir masih berbaik hati. Hari ini resmi menjadi lembaran baru yang luar biasa. Sekarang, perhatikan baik-baik. Dia melihat kalender tahun 2020, tepat sebelum kiamat dimulai. Tapi tunggu dulu. Ini gawat. Dia tidak bisa ngapa-ngapain dengan tubuh bayi super mungil ini. Berdiri saja harus pegangan terus. Dan kaki tangan kecilnya terlalu lemas untuk menahan berat badannya. Tenggorokannya terasa kaku buat bicara. Asli, ini mimpi buruk karena setiap detiknya sekarang sangatlah berharga buat persiapan. Dia mana ada waktu bersantai. Jadi bayi lucu kalau dunia sebentar lagi bakal hancur lebur. Achan menatap ibunya dengan ragu. Daripada sekadar bergantung manja, sepertinya lebih pintar kalau dia memanfaatkannya demi misinya. Wanita ini pasti ada gunanya. Meski auranya agak meragukan, cuma dialah satu-satunya orang dewasa di dekatnya sekarang. Apa dia lincah? Oh, suara kotak jatuh dari rak langsung membantahnya. Dia juga super ceroboh. Menuang tepung kebanyakan sampai berantakan. Kemampuan masaknya kacau balau. Bahkan hampir bikin rumah hangus pas membuat sarapan pagi. Intinya dia sangat amatiran. Tapi ya harus diakui, dia berjuang keras demi mengurus bayi lucunya. Walau harus rela, rambutnya sendiri gosong akibat ledakan kecil tadi. Belum apa-apa udah kayak kiamat. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Sang ibu buru-buru pergi menyambut paket yang datang. Tapi sebelum buka pintu, dia muter-muter dulu mencari dompet untuk membayar abang kurirnya. Di saat ibunya sibuk, Achan mendadak teringat memori gelap soal kedatangan paket di masa lalunya. Kalian pasti bisa menebaknya. Terakhir kali ada paket datang. Para kurirnya ternyata sudah terinfeksi dan langsung mengubah keadaan jadi mengerikan. Begitu otaknya menyambungkan teka-teki soal makna asli dari kiriman paket itu hari ini. Pintu mendadak terbuka pelan. Suara serak dan mengerikan menggema dari luar, memaksa mereka cepat mengambil barangnya. Dan benar saja, tebakan Achan! Sosok di balik pintu sudah terinfeksi dan bermutasi jadi monster kurir ganas. Achan buang jauh-jauh rasa takutnya. Meski masih bayi, dia harus cari senjata buat bertahan hidup. Sialnya, cuma ada botol susu dari ibunya dan bantal empuk. Tanpa ragu, bantal itu dilempar ke lantai. Tepat saat si monster menyerang kepalanya. Benturan gila itu menghancurkan ranjang bayinya. Achan menyambar botolnya, melompat lincah dari sana, dan mendarat mulus di atas bantal tadi. Gila! Kalau pukulan itu sampai kena, ceritanya pasti langsung tamat. Untung dia punya jam terbang tinggi melawan monster. Dia sadar betul, tubuh mungilnya mustahil menang sekarang. Lawannya jauh lebih kuat dan tentakel aneh di kepalanya.
Itu sangat mengancam. Tapi kita berdua tahu, monster sebesar ini pasti sangat lambat bergerak kan? Dia melempar botolnya tepat ke bawah monster itu. Boom! Makhluk itu tersandung saat menyerang, melayang melewati kepalanya, dan langsung terlempar keluar lewat jendela. Sini, biar aku tunjukkan sesuatu. Untuk pertama kalinya, Achan sangat bersyukur atas pengalaman tempur gilanya di kehidupan. Sebelumnya, saat dia asik merayakan kemenangan, tiba-tiba muncul ekor dari punggungnya. Ekor itu langsung melesat keluar jendela mengejar monster tadi. Ekornya menjalar ke monster yang terkapar di jalan, lalu melahap inti makhluk itu, layaknya punya nyawa sendiri. Achan memegang ekor itu, menatap takjub saat benda tersebut mengunyah inti monsternya. Rasanya sangat tak asing, karena ini memang kekuatan andalannya di kehidupan lampau. Ekor Toti, skill super gila, tapi dia sama sekali bingung kenapa kekuatan ini ikut terbawa saat reinkarnasi. Bencana raksasa bakal meledak 4 tahun lagi. Dan K di masa lalu baru lahir 3 tahun setelahnya, dia tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dapat kekuatan instan seperti ini jelas sebuah keberuntungan besar. Dulu, dia baru dapat kekuatan ini setelah menyerap inti monster yang juga punya ekor Tohti. Bonus lainnya, semakin cepat seseorang membangkitkan kekuatannya, potensinya bakal meledak makin kuat. Iseng mencoba, dia mengubah tangannya jadi pisau tajam lalu menebas box bayinya. Seketika, logam itu langsung bengkok. Di masa lalunya, dia baru bangkit sebagai S-Class pada usia 7 tahun. Tapi karena dia sudah punya skill ini dari bayi, jelas dia bakal tembus peringkat SSS legendaris sekarang. Ini tiket emasnya menuju kekayaan, popularitas, dan hidup enak. Jadi, dia tak perlu lagi repot-repot akting jadi bayi polos di rumah ini. Nah, perhatikan baik-baik. Baru saja dia merangkak pergi. Box bengkok tadi tiba-tiba roboh dan nyaris menimpa tubuhnya. Ehan panik mencoba menghindar, tapi sayang tubuh bayinya lemas tak bisa digerakkan. Box logam raksasa itu akhirnya patah dan mendarat keras ke samping. Hal terakhir yang sempat dia lihat sebelum pingsan, sosok ibunya yang melesat panik mendekatinya saat ranjang itu jatuh. Ingatannya melayang ke masa lalu, mengingat majikan kejam yang menyiksanya dengan berbagai cobaan brutal. Pria gila itu memaksanya melakukan hal rendahan, seperti menelan makanan anjing cuma demi bertahan. Perlakuan itu seolah menegaskan statusnya sebagai pesuruh rendahan. Eicha menggertakkan giginya, terbakar emosi karena dianggap anjing organisasi. Perlahan matanya terbuka saat cahaya pagi menusuk wajahnya. Rupanya dia tak sadarkan diri seusai melawan monster itu. Dia bangkit pelan-pelan dan melihat ibunya duduk tenang di sebelahnya, sibuk menulis di buku. Pasti kamu bertanya-tanya kan? Ibunya berhasil menolongnya, tapi kenapa dia bisa pingsan? Rupanya kekuatan itu terlalu gila untuk tubuh kecilnya. Baru dipakai 30 detik saja, tenaganya langsung terkuras habis dan lumpuh total. Sangat tak berdaya. Sekarang dia wajib jadi lebih kuat kalau mau menguasai kemampuannya secara utuh. Saat sibuk merenung, dia malah mendengar isakan ibunya. Dia melirik buku di tangan wanita itu yang ternyata penuh dengan tempelan catatan. Di sana, ibunya menulis tentang bagaimana dia hampir saja kehilangan harta paling berharganya. Jelas ibunya sedang membicarakan dirinya. Terlihat juga luka memar yang cukup parah di punggung sang ibu. Dan besar kemungkinan luka memar itu didapat saat berusaha keras melindunginya. Kalau itu ibunya di masa lalu, pasti dia sudah dijual ke organisasi jahat demi uang cepat. Tapi wanita ini malah mengorbankan nyawa demi melindunginya. Dia pun mengulurkan tangan mungilnya untuk menenangkan sang ibu. Begitu merasakan sentuhan lembut tangannya, sang ibu langsung memeluknya erat-erat penuh haru. Wanita ini jelas berbeda. Fakta itu membuatnya mantap untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Meski begitu, waktunya sangat mepet. Dunia ini akan berubah total kurang dari seminggu. Serangan monster selanjutnya pasti segera datang. Dia wajib bisa bertarung lebih dari 30 detik demi melindungi rumah barunya ini. Beralih ke luar apartemen. Seorang pembersih kaca kejang-kejang saat cairan biru aneh merembes dari mata, mulut, dan hidungnya. Cairan biru misterius itu menetes jatuh ke saluran air, mengalir perlahan menuju suatu tempat tersembunyi. Saat Acheon memikirkan langkah berikutnya, ibunya membawa masuk sebuah kotak berselimut merah. Saat dibuka,
Muncullah seekor anjing di dalam kandang. Ternyata anjing itu pemberian dari tetangga supaya Acheon punya teman main. Tapi tunggu, Acheon langsung mengenali anjing ini dari masa lalunya. Dulu hewan ini luar biasa ganas. Siapa sangka mereka reuni di sini. Lagi pula, ukurannya jauh terlalu raksasa untuk sekadar teman bayi. Tapi hey, ini justru bisa jadi peluang bagus buat Acheon. Ibunya mungkin agak sembrono. Tapi tindakan acaknya ini ternyata bisa sangat menguntungkan. Kalian pasti mikir hal yang sama. Kalau dilatih sungguh-sungguh, anjing ini bakal jadi sekutu kuat. Atau bahkan, tunggangan epiknya. Sini kumpul, kita tonton bareng, punya anjing raksasa. Ternyata bisa seimut senyuman bayi mungil ini. Ibunya lega banget sudah buat keputusan tepat, setidaknya itu sukses bikin anaknya sangat bahagia. Sang ibu pergi membereskan rumah sambil membiarkan mereka asik bermain. Sementara itu, Acheon menatap lekat anjing barunya, mikir keras mau diapain hewan ini. Tapi buat sekarang, langkah pertama pastinya dia harus kasih makan dulu. Dia menyodorkan sosis dapur ke anjing itu. Kalau dimakan, berarti Acheon resmi jadi bosnya. Dan sesi latihan khusus bakalan langsung dimulai saat itu juga. Ya meskipun bayi mungil ini sok ngajak negosiasi serius, si anjing kelihatan terlalu polos buat paham apa yang lagi terjadi. Pas anjingnya nunduk mau makan sosis, Acheon langsung nginjek kepalanya. Niat banget mau pamer dominasi kekuatannya. Tapi jangan salah, biarpun si anjing nggak paham ocehan bayinya, dia nggak terima direndahkan begitu saja. Plak! Dua cakarnya mendarat mulus ke wajah Acheon sampai bayinya terbang. Habis itu, dia balik makan sosisnya dengan santai. Tapi Acheon gak terima. Sang bayi langsung lompat menyerang balik anjing itu sambil teriak ala satria. Dia menerjang maju. Dan mereka berdua seru berantem. Sementara ibunya malah ketawa kegirangan. Melihat, padahal mereka berdua lagi heboh. Pas asik masak, ibunya baru sadar tepungnya habis, lalu membungkuk sibuk mencari bahan itu. Perhatikan baik-baik adegan ini. Tiba-tiba ada monster slime biru muncul dari wastafel, mengabaikan si anjing dan bayi, lalu nekat mengincar ibunya yang sedang sibuk. Monster lendir licin itu melayang cepat, langsung menyerbu ke arah sang ibu. Kirim banjet! Si anjing bergerak kilat melindungi ibunya sebelum monster itu menyentuhnya. Dia berhasil mendorong ibu Acheon masuk ke lemari wastafel tepat sebelum serangan slime itu mendarat. Kocaknya, sang ibu sama sekali nggak sadar ada pertarungan epik antara anjing dan slime di belakangnya. Acheon cuma menatap dengan wajah sangat datar. Monsternya memang lemah, tapi tetap bikin repot. Tubuh cairnya bikin serangan fisik kayak sayatan atau tusukan nggak mempan sama sekali. Jadi butuh strategi lain nih. Sang ibu mencoba keluar lemari, tapi dia malah lebih pusing mikirin kepalanya sendiri. Tetap nggak sadar ada baku hantam di belakangnya. Slime nakal itu perlahan menyelimuti tubuh si anjing dan mulai berubah wujud jadi aneh. Kita sepakat kan? Acheon wajib bertindak cepat sebelum semuanya kacau. Dia teringat pertarungan sebelumnya kalau monster slime ini, kelemahannya itu kekeringan. Jadi dia harus cari bahan penyerap cairan. Matanya langsung tertuju ke botol susu bubuk kesayangannya. Lalu segera melempar isinya ke arah monster. Slime itu langsung menciut drastis dan mantul ke sana kemari. Dia kehilangan cairan gara-gara susunya, bikin panik bukan main. Acheon nggak buang waktu. Pas slime-nya berhenti bergerak, dia langsung mengurungnya pakai tempat sampah. Suasana terlihat aman. Lalu si anjing dan ibunya mengintip pelan dari meja dapur. Ibunya malah nggak sengaja menumpahkan sisa tepung ke mereka berdua. Bikin makin pusing. Panik bajunya kotor, sang ibu langsung buru-buru pergi buat membersihkan diri. Di sisi lain, Acheon masih asyik menikmati sensasi berhasil menangkap monster. Selain itu bisa dioles jadi penangkal monster alami. Bayangin, kalau dia bisa melumuri jendelanya pakai itu. Cairan ini bakal jadi tameng super ampuh buat cegah serangan monster bandel di masa depan. Tapi tiba-tiba tong sampahnya gerak sendiri. Slime itu lompat keluar, manfaatin momen hening buat kabur secepat kilat. Untung anjingnya sigap menghadang sebelum slime-nya melarikan diri. Lalu Acheon buru-buru menyusul buat menangkapnya lagi. Sialnya, monster lendir itu tetap lolos. Kali ini dia pintar menghindari kurungan tong sampah. Bahkan sebelum kabur lewat jendela, makhluk itu sempat pamer gaya ngeledek ke mereka berdua dong. Enak aja. Sudah datang bikin rusuh rumah orang.
Sekarang dengan songongnya, dia mau melenggang pergi. Walaupun mungkin lemah, tingkah sombongnya sukses. Bikin mereka berdua emosi jiwa. Dan ogah melepaskan makhluk itu. Acheon langsung ambil payung sebagai senjata andalan. Lalu naik ke punggung anjingnya, layaknya satria berkuda. Waktunya berburu monster. Mereka harus mengejarnya sekarang sebelum makhluk itu bikin kekacauan fatal. Gak ada ampun. Mereka harus mencegah lendir ini biar nggak membahayakan keluarga atau orang lain nantinya. Keduanya tiba di lantai bawah dan melihat si slime nongkrong santai di atas gedung sebelah. Lendirnya menetes ke gadis yang lewat. Percaya deh, kalian bakal kaget lihat nasib cewek yang mendongak saat monster itu menerjang turun. Siap-siap. Ja, kita lihat aksi Acheon dan anjingnya bergegas menyelamatkan. Sementara bayi ini sibuk memikirkan langkah selanjutnya. Kalau cuma pakai tenaga fisiknya, bayi ini jelas tidak akan sanggup melawan monster lendir itu. Tapi membiarkan monster itu menelan si gadis hanya akan menciptakan kekacauan luar biasa. Tragedi mengerikan seperti itu sudah terlalu sering Acheon saksikan di kehidupan lamanya. Beruntung, si anjing melesat sangat cepat dan langsung melompati gadis itu tepat pada waktunya. Sementara Acheon sigap membuka payungnya, menahan percikan hujan lendir itu sebelum mengenai si gadis. Sayangnya, monster lendir itu pantang mundur. Ia melompat dari payung. Kini langsung mengincar mereka berdua. Karena durasi kekuatannya sangat terbatas. Acheon sadar ia cuma punya satu kesempatan emas untuk merobohkan monster itu seketika. Ia melepaskan pukulan super dahsyat yang langsung menembus telak. Monster lendir itu meledak, hancur berhamburan ke segala arah dan kalah total. Acheon dan peliharaan setianya pun berdiri gagah sebagai pemenang di pertarungan singkat ini. Syukurlah gadis itu selamat sebelum jadi mangsa. Tapi masalahnya, dia melihat jelas kekuatan aneh bayi ini dan wajahnya langsung pucat pasi. Ketakutan! Tanpa ragu sedetik pun, gadis itu langsung lari terbirit-birit menyusuri jalan tanpa berani menoleh lagi. Jelas masuk akal. Dia kabur jauh setelah melihat rentetan adegan gila barusan. Nah, yang bikin pusing sekarang adalah berapa lama waktu untuk membereskan sisa kekacauan lengket ini? Tiba-tiba ekornya muncul dari popok, menyedot sisa lendir di jalan. Wow, sepertinya ekor itu bisa menyerap kekuatan musuh. Padahal di kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara mendapat kemampuan baru adalah dengan membuang dan mengganti kekuatan lamanya. Coba perhatikan baik-baik. Ekornya mendadak melahap habis cairan lendir di jalanan dan langsung menyerap kekuatannya jadi milik sendiri. Ia mengetesnya dengan membentuk bola lendir di tangannya. Luar biasa. Kedua kekuatan berbeda itu kini bisa aktif secara bersamaan. Di masa lalunya, K selalu berusaha keras jarang mengganti kemampuannya demi menghindari kejaran organisasi gelap. Tapi pilihan hati-hati itulah yang justru membawa keruntuhannya di akhir. Meski begitu, tetap saja gila melihat ekor tauti ini berevolusi sendiri. Kemungkinan besar, ini karena umurnya semakin muda seseorang membangkitkan kekuatannya, maka efeknya akan jauh lebih dahsyat. Dan tubuhnya pun beradaptasi dengan sangat cepat. Dulu K resmi menjadi pengguna kekuatan saat umur 10 tahun. Sayangnya, anak yang lebih muda darinya tidak ada yang selamat. Mayoritas anak-anak gagal menahan kerasnya racun monster. Dan mereka langsung tumbang begitu terkena efek ganas itu. Tapi bayangkan, sekarang K terlahir jauh lebih muda dibandingkan semua kandidat potensial dari kehidupan lamanya. Artinya, potensi bayinya ini benar-benar tidak terbatas saat ia asik melamunkan rencananya. Sang anjing setia sudah membawanya pulang dengan aman. Ia turun dari tunggangan berbulunya, lalu memakai kekuatan lendir baru untuk melapisi area sekitar. Ini demi memastikan monster tak berani mengganggu rumahnya. Sayangnya, cuma melakukan trik simpel itu saja, langsung menguras habis energinya, sampai dia sangat kelelahan. Percuma saja bermimpi menyerap kemampuan baru saat ini. Stamina bayi mungil itu terlalu ampas untuk bisa melancarkan serangan epik apapun. Walau begitu, setidaknya dia tidak perlu pusing memikirkan ancaman ke depannya. Berkat penghalang lendir itu, monster takkan berani mendekat. Achan pun terkapar lemas di lantai. Lalu anjingnya tiba-tiba mendekat dengan tatapan tajam. Wah, gawat. Sepertinya tiba momen balas dendam sang anjing
atas kejadian menyebalkan sebelumnya. Kalian pasti ngakak lihat ini. Anjing itu mengangkat kerah acan. Dan bayi kita sempat panik mengira dirinya bakal jadi camilan. Sementara di apartemen, sang ibu keluar dari kamar mandi. Sudah bersih dari insiden tumpahan tepung tadi. Ia berjalan ke ruang tamu mencari anaknya. Dan tersenyum melihat bayinya lucu berpelukan dengan anjing peliharaan mereka. Kelihatannya memang mesra. Padahal Acan sedang mati-matian menahan beban berat si anjing. Setelah berjam-jam terjebak, bayi itu berhasil lolos demi mengamankan apartemen. Ia sigap melumuri celah jendela, ventilasi, hingga pipa saluran pembuangan dengan lendir pelindung khusus. Kini, meski badai bencana besar menghantam, keluarga kecil ini dijamin bakal aman untuk sementara waktu. Sembari sibuk bekerja, ia juga berhasil menganalisis perkembangan terbaru dari kekuatan Tauti miliknya. Gila, rupanya ia bisa menyimpan 4 kemampuan sekaligus. Tidak seperti kehidupan lamanya yang harus ribet menukar kekuatan. Untuk saat ini, dia bisa memakai gabungan kekuatan Tauti dan lendir, walau batas maksimalnya cuma sekitar 30 detik. Tentu saja, bersiap menghadapi hari kiamat, berarti dia harus segera menyusun rencana besar lainnya. Hal paling absolut yang wajib dimiliki setiap orang di tengah badai kiamat adalah stok persediaan. Jadi, apa pelajaran buat kita? Bahaya terbesar usai bencana itu bukan monster, tapi krisis kelaparan parah yang memicu perebutan logistik super brutal. Ayo, kita mulai. Kalau seseorang bisa menimbun barang tanpa harus bertarung, orang itu pasti bakal dapat banyak pengikut setia pas masa-masa paling kacau dari kiamat ini. Aichon harus menyiapkan ini secepatnya. Tapi sebagai bayi kecil, tubuhnya super terbatas. Supermarket padat banget. Dan sebentar lagi tempat itu bakal penuh sama monster yang mengerikan. Satu orang saja kena virusnya, wabah ini bakal menyebar gila-gilaan tanpa bisa dicegah. Dengan fisiknya sekarang, Aichen jelas nggak akan kuat melawan banyak monster sendirian. Apalagi, cuma sedikit banget tempat aman buat cari persediaan saat ini. Saat dia lagi asyik mikir cara aman dapat barang, ponsel ibunya tiba-tiba berdering di meja tamu. Dia langsung mengecek layarnya. Dan ternyata, ada pesan masuk dari grup obrolan para tetangga. Untungnya ponsel itu nggak dikunci. Jadi dia bisa gampang banget membuka dan melihat isi percakapan mereka. Semua orang di grup sibuk membahas virus aneh yang bikin korbannya berubah jadi sesosok monster ganas. Jelas banget mereka belum sadar sedahsyat apa bencana ini. Jadi Aichon berbaik hati kasih sedikit pencerahan. Perhatikan baik-baik. Dia diam-diam bikin akun dan menyusup masuk, lalu memberi peringatan soal bencana epik ini. Menyuruh mereka kumpulkan barang sebelum semuanya hancur total. Walau sudah kasih panduan lengkap demi menyelamatkan nyawa. Tebak apa? Nggak ada satupun yang percaya. Akunnya masih kosong tanpa foto profil, bikin orang makin curiga. Sebagai bayi, dia beneran terbatas. Dan debat panjang di forum online juga sama sekali nggak kasih jalan keluar. Kalau begini terus, mereka semua bakal tamat sebelum organisasinya sempat terbentuk. Tiba-tiba, ada satu permintaan pertemanan muncul di layar. Karena penasaran, dia langsung menerimanya. Orang misterius ini tanpa basa-basi langsung menawarkan sebuah kesepakatan rahasia kalau dia beneran butuh banget semua persediaan itu. Nama pengguna orang ini adalah Hot. Dan nama itu terasa sangat familiar. Itu nama yang persis sama dengan sosok agen wanita top dari organisasi masa depannya. Instingnya tepat sasaran. Orang di balik layar itu memang Hot sang ahli. Dia tampak bersandar santai di ruangan penuh komputer canggih, asyik mengetik pesan untuk si bayi. Kalian ngerasa kan? Semuanya bakal jadi makin seru. Tapi jelas banget kalau wanita jenius ini ekstra hati-hati. Sebelum sepakat, Hot memaksa ingin mendengar seluruh detail rencananya lebih dulu. Komunikasi sama wanita ini lumayan susah dan bikin pusing. Jadi, Aichan langsung tembak saja ke intinya. Melempar sebuah tawaran berani demi mengamankan kerja sama mereka. Dia menawarkan janji gila buat sediakan semua barang. Mulai dari makanan, air bersih, alat pelindung, sampai kebutuhan apapun. Satu-satunya syarat mutlak, segala informasi super penting yang dia butuhkan dipatok seharga 100 juta yen.
Tapi buat Gold, masalah transportasi juga lumayan ribet. Akhirnya, dia mau kasih info bocoran itu asalkan bayi ini membagi 20% total. Persediaannya, nada pesannya yang sombong dan harga awal 100 juta yen itu beneran terdengar kayak lelucon anak. Sekolahan? Secara logika, cuman agen hot dari organisasinya dulu yang punya gaya seunik dan seangkuh ini. Obrolan berlanjut, dan dia langsung mengetes kenapa dia harus percaya sama semua omongan hot. Lagi pula, buat apa juga mereka repot-repot bernegosiasi sejak awal? Hot merespon santai, bertanya apa dia mending jadi musuh. Dia bilang lebih suka kerja sama daripada saling sikut atau curiga. Si bayi super ini setuju dan langsung menagih lokasi buat ambil persediaannya. Wanita itu ngaku kalau semua informasinya sudah disembunyikan di dalam kotak surat lantai bawah. Apartemenia. Organisasi bayangan itu belum resmi lahir, artinya Hot belum menjabat posisi petinggi. Meski begitu, dia tetaplah wanita berbahaya. Tukang manipulasi informasi yang jago mempermainkan orang demi keuntungannya. Begitu targetnya terkunci, dia pasti bakal menghalalkan segala cara kotor buat memeras korbannya. Sampai benar-benar habis. Mustahil rasanya agen selicik dia mau damai sama orang yang baru aja dikenalnya. Helas Banjet, ini cuma jebakan licik dengan memakai selembar informasi sebagai umpan manis. Tapi Aichan sudah selangkah lebih maju. Dan kali ini, dia yang bakal mengatur permainannya. Dia pilih tidur siang dulu 2 jam. Begitu buka mata, staminanya langsung terisi penuh. Siap beraksi memburu informasi yang jadi kunci rencananya. Ada kamera keamanan di sana. Menurut kalian, gimana cara bayi kita sembunyikan identitasnya? Coba tebak, apa yang terjadi? Bayi jenius kita menatap tangga dan langsung menyadari satu masalah besar. Dia tuh masih bayi kecil. Mana mungkin dia bisa memanjat tangga tinggi dengan tubuh mungilnya itu? Solusi terbaiknya, dia harus mengandalkan teman berbulunya. Achan menatap anjing yang sedang mendengkur di sofa. Sadar penuh bahwa hewan peliharaan itu adalah satu-satunya harapan untuk mencapai kotak surat. Achan iseng menarik ekornya agar dia bangun, tapi anjing itu malah terlihat sangat terganggu. Dengan satu kibasan ekor yang santai, anjing itu menyentil Achan sampai terjatuh dengan pipi memerah. Awalnya Achan pikir hewan itu sudah jinak, tapi sepertinya mereka masih jauh dari kata akur. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di atas meja dapur. Sebuah kotak ajaib berisi camilan anjing kesukaan. Dan ini pasti bisa jadi senjata negosiasi paling ampuh untuk membujuknya. Dia menuangkan beberapa camilan lezat ke tangannya dan menyodorkannya tepat di depan hidung anjing. Dalam hitungan detik, anjing itu melompat bangun dan langsung setuju. Tampangnya saja yang terlihat galak. Padahal hatinya sangat mudah luluh dengan makanan. Kendaraan darurat sudah siap. Sekarang dia harus meluncur ke lokasi informasi rahasia. Hot sebelum ibunya terbangun. Bak Satria sejati. Dia menunggangi anjingnya melintasi apartemen hingga tiba di deretan kotak pos. Di salah satu kotaknya, sepucuk surat merah muda tampak mengintip dengan sangat jelas. Targetnya sudah di depan mata, tapi tunggu ada kamera keamanan yang mengintai area tersebut. Perhatikan baik-baik bagian ini. Jika Hot melihatnya dari kamera, informasinya akan bocor. Dan bayi kita kehilangan kendali sepenuhnya. Hot jelas tidak mau berbisnis dengan orang asing. Jadi Achan wajib menjaga identitas aslinya rapat-rapat tanpa ampun. Strategi paling masuk akal sekarang hanyalah membuat pengalihan perhatian. Bayi mungil itu langsung mengaktifkan kekuatannya. Sulur-sulur energi memancar, memindai setiap sudut ruangan untuk mencari ancaman sekecil apapun. Selain kamera utama apartemen, detektornya berhasil melacak 3 kamera tersembunyi lain yang pasti dipasang oleh Hot. Orang itu benar-benar terobsesi untuk membongkar identitasnya. Di tempat lain, terdengar tawa licik dari ruang komputer. Hot sudah tidak sabar melihat siapa mangsa bodoh yang masuk perangkapnya. Namun, tanpa ada satu sosok pun yang terekam mendekati kotak pos. Tiba-tiba saja, sistemnya mengonfirmasi bahwa target misterius itu berhasil mengambil informasi rahasia Anja. Dengan panik, dia mengecek ulang rekaman pengawas. Tapi, layar itu hanya menampilkan seekor anjing peliharaan yang berdiri santai di sana. Kalian pasti tidak menyangka ini. Si target mungil kita ternyata bersembunyi di balik anjing. Asyik membaca suratnya diam-diam.
Achan sangat cerdik. Dia memanfaatkan titik buta kamera dan menggunakan teman berbulunya sebagai tempat sembunyi untuk membaca suratnya. Selebaran rahasia langsung ditarik dari kotak pos, dan dia bergegas kabur. Ternyata itu adalah selebaran obral besar-besaran di supermarket lokal. Sudah pasti itu adalah petunjuk lokasi berikutnya yang dituju. Saat Achan sibuk membaca, Hot yang panik terus membombardir pesannya. Memaksa sang target untuk muncul, bukannya takut, Achan malah menantangnya. Dia minta tebusan 100 juta yen kalau mau identitasnya terungkap. Balasan santai itu sukses membuat Hot murka. Merasa diremehkan habis-habisan, dia bersumpah akan membuat lawannya menyesal seumur hidup. Tanpa buang waktu, dia meluncurkan sistem pengintai berupa robot mini dari selokan. Siap menyapu bersih seluruh gedung. Perangkat canggih berbentuk mirip laba-laba tersebut dilengkapi kamera definisi tinggi, anti debu, anti air, tahan suhu ekstrem, bahkan kebal sengatan listrik. Laba-laba mesin itu melesat cepat ke arah Achan dan anjingnya. Tapi langsung hancur terinjak sepasang sandal bulu dari arah tangga. Di kamarnya, Hot menjerit histeris. Bagaimana tidak? Robot senilai 30 juta dolarnya hancur seketika. Sang pelaku utama tentu saja ibunya Achan, yang turun tangga karena kehilangan jejak putra kecilnya. Hot menangis, histeris meratapi nasib perangkat mahalnya. Tapi untungnya, sepertinya fungsi audionya ajaibnya masih menyala. Terdengar suara seorang wanita dari seberang sana. Wah, ini berarti sistem panggilannya masih terhubung kuat. Jika dia bisa mendengar mereka, artinya mereka juga mendengarnya. Dengan licik, Hot meraih mikrofon, bersiap melontarkan ancaman kepada penghancur robot laba-labanya. Dia sesumbar bahwa kini suaranya telah terekam, dan dia bisa membongkar seluruh masa lalu kelam mereka ke internet. Dia terus mengejek mereka, tetapi siapapun di seberang sana tidak mau menjawab. Alih-alih ketakutan, mereka malah santai mengobrol tentang baju tipis dan cuaca dingin yang bisa membuat kedinginan. Detik itu juga, realitas menampar Hot dengan keras. Ternyata mereka tidak mendengarnya, dan dia hanya asyik berbicara sendiri. Lebih parahnya lagi, jadi apa pelajaran kita hari ini? Bahkan, dengan koneksi dewanya, dia tetap tidak bisa menemukan bayi jenius kita. Ayo, kita mulai. Siapapun musuh misterius ini, posisinya sungguh tersembunyi dengan sempurna. Sementara itu, Achan akhirnya dibawa pulang. Sang ibu terus mengomel karena dia keluyuran sendirian. Padahal, dunia luar sangat berbahaya. Di sisi lain, robot mekanik itu tergeletak hancur berantakan dan hanya menyisakan 4% tenaga. Hot akhirnya mengontak Aion lagi. Berjanji akan memberikan informasi krusial serta berbagai perlengkapan keren secara gratis kepada bayi jenius. Itu sungguh mengecewakan. Hot begitu saja menyerah, padahal sebelumnya dia sudah membuat banyak sekali masalah yang merepotkan. Begitu sampai di dalam apartemen, Achan secara mengejutkan berhasil lolos dari hukuman karena kabur tanpa ketahuan. Ibunya mengira sang anjing yang tak sengaja membuka pintu. Lalu bayinya merangkak keluar dalam kondisi masih mengantuk berat. Akibatnya, anjing itu langsung diikat erat, jadi dia takkan bisa memanfaatkannya lagi untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Menurut informasi Hot, sebuah swalayan besar akan segera beroperasi. Dia berjanji akan menyuplai persediaan hasil rampasan dari orang lain. Tawaran Hot terdengar cukup dermawan mengingat kekacauan ini. Namun jika ingin mengamankan pasokan, dia harus bergerak jauh lebih cepat. Tapi untuk awal, dia wajib mencari cara agar bisa pergi ke swalayan tersebut. Dia sengaja meletakkan brosur di meja. Sayangnya, sang ibu sama sekali belum menyadari keberadaan kertas tersebut. Jelas, mustahil menjelaskan soal akhir dunia kepada ibunya secara langsung. Makanya dia harus memikirkan trik lain. Di tengah kebingungannya, dia tak sengaja mendengar keluhan ibunya bahwa stok susu di rumah tinggal tersisa untuk 5 hari. Ini peluang emas. Tanpa ragu, dia menjatuhkan gelas susu ke meja, lalu mulai berakting. Dia sengaja tidur saat ibunya datang mengecek suara. Saat sibuk mengelap tumpahan susu itulah, sang ibu akhirnya melihat brosur swalayan. Sang ibu membacanya lalu tertarik pergi ke sana. Yep,
Semuanya berjalan sempurna sesuai rencana Aeon. Hari keberangkatan tiba. Sang ibu mendandani bayinya dengan baju merah muda yang sukses membuat bayi itu merasa sangat kesal. Saat mereka pergi keluar, anjing kesayangannya ditinggal di rumah dengan banyak persediaan makanan. Nah, perhatikan secara seksama. Mereka sampai di swalayan. Tapi seorang petugas mendadak mencegat dan menanyakan urusan mereka di area itu. Petugas itu tegas memperingatkan soal wabah menular yang sedang melanda. Sehingga warga dilarang keras berkeliaran di luar. Sang ibu memohon. Beralasan hanya ingin membeli susu formula untuk bayinya. Tapi sayangnya, penjaga itu tetap bersikap dingin menolak alasannya. Pria ini aparatur negara. Padahal, Aeon tahu persis kalau pemerintah sebentar lagi akan hancur lebur. Jadi, aturan semacam ini tidak akan berlaku lagi dalam waktu dekat. Penjaga itu hanya sekadar menjalankan tugasnya dan kembali menyuruh mereka segera pulang. Namun dia tak menyadari ada sosok mengerikan mendekat dari arah belakang. Sampai monster itu mencengkeram erat kepala sang penjaga. Detik berikutnya, cengkeraman itu menguat dan pria tersebut langsung tumbang tak berdaya di tempat. Sekarang bersiaplah. Monster raksasa pembiak cepat ini langsung menatap ibu dan anak itu. Ini jelas makhluk paling berbahaya yang pernah Aeon hadapi. Buruknya lagi makhluk satu ini sama sekali tidak punya kelemahan. Dia enggan pamer kekuatan. Tapi kalau tidak bertindak sekarang, ibu dan dirinya pasti akan bernasib celaka di tempat ini. Waktu terus berjalan. Aeon hampir menyerang. Tapi ibunya segera menariknya keluar dari kereta bayi untuk kabur, menyelamatkan diri. Tapi Aeon tahu berlari itu percuma. Karena monster tingkat tinggi ini punya kecepatan di atas normal. Kecepatannya jauh melampaui manusia. Sang ibu mustahil bisa lolos hanya dengan berlari menghindar. Tepat saat bahaya mendekat, mata jeli Aeon menangkap sebuah kotak tabung pemadam kebakaran di dinding. Dia pun langsung mengerahkan energi murninya untuk memecahkan kotak tersebut. Ledakan besar terjadi, menyebarkan gas putih ke semua arah. Momen kacau ini dimanfaatkan Aeon untuk melompat dari pelukan ibunya, menyerang monster itu hingga terpental menabrak tembok. Dia hanya punya waktu krusial sekitar 30 detik sebelum asap menghilang untuk mengalahkan makhluk tersebut. Dalam 30 detik itu, pertarungan wajib selesai sebelum sang ibu sadar akan kekuatan supernya. Ibunya ternyata sudah jatuh pingsan akibat gelombang kejut dari monster tersebut. Jadi, dia bisa bertarung bebas. Memang bagus. Sang ibu belum sadarkan diri. Tapi sisa waktu serangannya sangatlah terbatas. Fokus monster tipe ini sepenuhnya berpusat tepat di bagian kepalanya. Jika hantaman mematikannya mengenai sasaran, monster mengerikan itu dijamin bakal langsung tumbang seketika. Masalahnya, monster ini belum menerima kerusakan yang cukup berarti dari serangan kejutannya tadi. Jadi bagaimana menurut kalian? Aeon harus menumbangkan makhluk ini dengan satu pukulan pamungkas. Sebelum monster itu bangkit dan membahayakan sang ibu. Ayo kita lihat gimana MC kita ini beraksi. Gak ada jalan pintas lagi. Dia harus bertarung sendiri. Untungnya kali ini dia sudah bisa berdiri tegak. Gak perlu merangkak. Monster itu langsung melompat ganas ke arahnya. Tapi tenang. Acheon dengan gesit menghindar sebelum kena hantaman. Dia lalu memakai jurusnya untuk menorehkan luka tipis pada monster itu. Jurus benangnya beraksi. Sayangnya, itu belum cukup mengalahkan musuh. Setidaknya serangan tadi sukses memberi luka. Situasinya memang lagi kacau balau, tapi Acheon sangat yakin 100% kalau dia pasti menang. Dia langsung maju lagi, kali ini dia yakin bisa menahan serangan balik. Tubuh mungilnya jadi keuntungan absolut buat menghindari serangan. Dia lalu memakai benang kemampuannya untuk berayun lincah dan melilit erat sekujur tubuh raksasa. Monster itu, begitu mendarat, dia menarik kuat benang itu, dan langsung melukai monster tersebut telak. Dia mulai memegang kendali, tapi dia tetap harus menyerang kepalanya untuk mengakhiri pertarungan ini. Beruntung banget, badan raksasa monster itu kesulitan menangkap pergerakan bayi yang super cepat. Monster itu juga nggak bisa memakai kekuatan penuh gara-gara dipaksa bergerak kilat. Perhatikan bagian ini. Buat monster itu, rasanya kayak ngejar tikus. Acheon sukses mengakalinya habis-habisan sampai musuhnya nyaris tak bisa gerak. Ini semua berkat pengalaman tempur gila-gilaan yang sudah dia kumpulkan
sejak kehidupan masa lalunya. Berkat rentetan serangan beruntun dari bayi super itu, kekuatan si monster turun drastis. Satu pukulan telak lagi, pasti cukup buat menumbangkan monster itu. Tapi dia pantang terlalu jumawa. Meski sudah babak belur, monster itu mengerahkan sisa tenaganya. Ia mencabut duri tajam dari punggungnya dan melemparnya sekuat tenaga ke arah Acheon. Acheon lumayan gesit buat menghindar, tapi nahas, duri itu tetap menggores dalam kening bayi tersebut. Dia langsung melompat mundur, membuat jarak aman dari monster itu. Berjaga-jaga sebelum musuhnya kembali melancarkan serangan kejutan lainnya. Kalau terus diserang begini, bayi itu nggak bakal punya celah buat mendekat dan menyelesaikan pertarungan. Buat saat ini, dia wajib mencari strategi baru. Entah itu serangan kejutan, atau dia harus cari cara buat mengalihkan perhatiannya. Waktunya makin mepet. Sebentar lagi tubuh mungilnya pasti akan merasakan efek samping penggunaan kekuatan penuh. Mungkin sekarang pilihan terbaiknya adalah kabur dan mengevakuasi ibunya sebelum wanita itu ikut terluka. Saat otak jeniusnya masih menyusun rencana, dia melihat ibunya cemas menatap ke bawah. Sial! Waktunya habis lebih cepat dari dugaan. Dan sekarang, ibunya sudah bangun, panik kelabakan, mencari keberadaan anaknya. Saat asyik mencari, sang ibu malah bertatap muka langsung dengan monster itu. Kaget luar biasa. Tapi, bukannya kabur. Ibunya merogoh sesuatu di saku. Acheon langsung menjerit panik menyuruh ibunya lari. Karena wanita itu jelas nggak akan sanggup mengalahkan monster itu. Kalian mikir dia bakal kalah? Sebagai ibu MC, dia pasti punya trik kejutan sendiri. Dari sakunya, dia mengeluarkan alat kejut listrik dan menembak si monster. Sengatan kuat itu langsung membuatnya kaku seketika. Memang cara yang nekat, tapi inilah pengalih perhatian yang Acheon butuhkan. Acheon terjun dari gedung ke jalanan. Tepat saat monster itu pulih, lalu menyerang dan mendorong ibunya. Seketika ibunya jatuh, sambil sengaja berguling menjauhi monster itu. Acheon meluncur dari langit dengan serangan pamungkas. Siap menyingkirkan sampah raksasa itu untuk selamanya. Monster itu mendongak tepat saat melihat sang bayi dengan energi super di kakinya. Meluncur dan menghantamnya dengan kecepatan sangat gila. Hantaman telak itu mengenai kepalanya. Langsung menghancurkan monster itu dan mengakhiri riwayatnya. Seketika, sang ibu tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Sementara si bayi langsung menghampiri untuk memeriksanya. Ya, meski dia belum terlalu menyukai ibunya, situasinya bakal jauh lebih berbahaya kalau wanita itu tiada. Ibunya bukan cuma berusaha menyelamatkannya dari bahaya, tapi juga rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Wanita ini butuh banyak latihan supaya bisa berguna nantinya. Tapi ya, setidaknya dia sudah terbukti bisa dipercaya. Di tengah lamunannya, efek samping kekuatannya meledak. Dia pun langsung tumbang pingsan di sebelah ibunya. Ketika dia terbangun lagi, beberapa saat kemudian, kepalanya sudah diperban, dan pria asing bermata merah sedang memakaikannya popok. Pasti kalian ngakak lihat ini. Karena nggak kenal, pertahanan insting Acheon langsung aktif. Dia mengompolinya buat mengusir pria itu. Ibunya buru-buru minta maaf, berharap pria asing ini tidak marah. Pria itu mengusap pipis dari wajahnya, pasrah karena mungkin dia tidak sengaja menakuti bayi ini. Ayo kita lihat kekacauan kocak apa yang menanti. Dia lalu bertanya apakah ibunya akur dengan anjing mereka. Sepertinya, sang ibu kenal dengan pria ini. Pria itu ternyata mantan pemilik anjingnya. Dia tersenyum berterima kasih karena ibunya sudah merawat peliharaannya dengan baik. Acheon justru cemas. Ibunya pasti melihat monster menyeramkan tadi. Tapi, dia malah bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi tunggu, rambut ibunya basah. Itu pertanda jelas kalau ibunya diam-diam menangis lagi saat Acheon sedang tidur. Pria itu lalu mengajak ibunya bergabung. Mereka berencana pergi keluar untuk memborong banyak barang persediaan makanan. Rencana ini langsung menarik perhatian Acheon. Menimbun banyak barang dan memborong semuanya dengan bantuan orang lain? Ide genius! Tapi sebelum berangkat, ada urusan penting. Dia harus mengambil inti kristal dari monster yang baru saja dikalahkannya.
Dia langsung melompat dari kereta dorongnya, bergegas cepat mendekati sisa tubuh monster itu. Dengan ekor kodoknya, dia menyerap kristal itu dan boom! Kekuatan monster langsung mengalir. Kali ini berupa kemampuan pengerasan yang menyatu sempurna di dalam nadinya. Sama sekali bukan kemampuan murahan. Sekarang, dia bisa memakai ekornya sebagai perisai pelindung super kuat. Namun sebelum merangkak kembali ke keretanya, dia menangkap basah pria asing tadi sedang asyik menelepon. Pria itu mengobrol dengan seseorang. Dan paranja, mereka membicarakan bagaimana Acheon dan ibunya cuma akan jadi beban. Lebih gilanya lagi, pria itu membocorkan alasan aslinya mengajak mereka dalam situasi darurat yang berbahaya. Ibu dan anak ini bisa dipakai sebagai umpan pengalih perhatian. Sungguh rencana yang sangat licik. Sekarang perhatikan baik-baik. Pria ini jelas sudah tidak waras dan punya niat jahat. Dia menyuruh temannya di telepon untuk segera menyiapkan kendaraan lain dan menjarah perbekalan. Lebih banyak lagi. Sedang asyik menguping, Acheon tak sengaja menabrak truk tempatnya sembunyi. Pria itu langsung berbalik tajam, siap menghajar siapa saja yang mengintip. Dia melangkah maju dengan aura ancaman. Tapi begitu melihat yang muncul cuman bayi, pria itu langsung menurunkan kewaspadaannya. Pria itu menepuk kepala Acheon dan bingung bagaimana bayi kecil ini bisa merangkak sampai sana. Dia kembali menelepon. Pria itu bilang ada bayi yang mendengar rahasia mereka. Tapi dia sama sekali tak peduli. Toh, itu cuma bayi. Lagi pula, karena Acheon cuma bayi biasa. Menyingkirkannya nanti bukanlah masalah besar bagi pria licik itu. Acheon menundukkan kepalanya cemas. Bayi jenius ini akhirnya sadar kalau pria di depannya ini benar-benar sinting. Semua orang lalu masuk mobil. Ibunya dengan lembut mendudukan Acheon di kursi pengaman khusus bayi belakang. Mereka bersiap berangkat bersama 3 penumpang lain. Acheon tak habis pikir. Orang gila itu yang menyetir, sementara dia tak berdaya. Andaikan dia bisa bebas memakai kekuatannya, dia pasti akan langsung menghajar pria sinting itu dan menunjukkan siapa bos sebenarnya. Para penumpang mulai saling berkenalan dengan ramah. Ibunya bahkan mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan camilan enak kepada mereka semua. Sungguh pemandangan aneh. Mereka terlihat sangat santai dan tenang, padahal dunia luar sedang kacau balau. Kalian pasti mikir hal yang sama, kan? Kenapa mereka seberani ini keluar rumah, padahal ada monster berkeliaran di mana-mana? Sopir itu menyalakan mesin mobilnya. Dia bahkan sempat melambaikan tangan ceria kepada orang-orang di kompleks apartemen saat mereka mulai jalan. Acheon akhirnya paham. Ketidaksadaran mereka yang aneh ini mungkin hanyalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang unik. Walaupun orang-orang melihat monster mengerikan atau kehancuran, bukan berarti dunia akan benar-benar kiamat sekarang. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah bersikap normal dan sekuat tenaga menyembunyikan rasa takut. Di hati mereka, mobil terus melaju membelah kota. Nona Ling mengeluarkan sekotak sandwich lezat untuk dibagi-bagikan ke semua penumpang di dalam mobil. Ternyata semua penumpang ini adalah tetangga satu apartemen. Tentu saja ada ibunya tercinta, Ling Yingyu, penghuni dari kamar 502. Lalu ada Paman Dengku, penghuni kamar 103. Terakhir Yukasen dari kamar 104. Sepanjang perjalanan menuju supermarket, ibunya yang ramah ini tak henti-hentinya menawarkan makanan ringan kepada semuanya. Ryuken tiba-tiba bertanya bagaimana ibunya bisa sanggup membesarkan anak sendirian. Apalagi dia masih sangat muda, cantik jelita, dan kelihatannya sedang tidak bekerja. Pergi keluar bahwa anak bayi itu sangat berisiko. Awalnya, ibunya memang berniat meninggalkan Acheon sendirian di rumah. Tapi dia sadar satu hal penting. Tiap kali Acheon ditinggal sendirian, bayinya itu selalu mulai bertingkah liar dan tidak terkendali. Setelah menimbang panjang lebar, dia akhirnya pasrah dan membawa Acheon ikut bersamanya. Acheon dalam hati memohon agar ibunya berhenti mengoceh. Ibunya menghela napas panjang. Teringat semua kekacauan gila yang dibuat anaknya akhir-akhir ini. Pria yang duduk di depan itu ternyata adalah Chin Minoru, si penghuni kamar 504. Percaya deh sama aku, ibu muda ini diam-diam jagoan. Apalagi setelah sopir membocorkan kalau dia baru saja melumpuhkan monster besar pakai alat setrum. Ayo,
Ikuti ceritanya. Mereka juga membawa anjing tangguh di truk belakang. Jadi mereka punya kekuatan ekstra untuk berjaga-jaga. Ibu Acheon sama sekali tidak ingat kejadian sebelumnya. Dan tidak sadar kalau bayi jeniusnya lah yang membereskan kekacauan ini. Saat melaju santai melintasi kota, sopir mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil. Seharusnya jalanan ini penuh dengan monster. Tapi anehnya tempat itu sangat kosong. Tiba-tiba saja ada seseorang berlari panik di jalanan. Jelas sedang mencari pertolongan. Saat ia berlarian mencari tempat sembunyi, dinding bangunan terdekat mendadak hancur berantakan. Dan sebuah tangan misterius langsung berusaha menggapainya. Dalam sekejap ia dikerumuni banyak monster. Sopir langsung berteriak menyuruh semuanya berpegangan erat sambil berusaha keras menghindari tabrakan mengerikan di depan. Mobil dan truk itu kompak membanting setir menghindari kerumunan monster kecil. Dan mereka berhasil lewat dengan selamat. Anjing di belakang menggonggong sangat keras saat para monster itu terus mengerumuni si gadis dan menyeretnya tanpa ampun. Ia menangis memohon pertolongan saat gerombolan monster itu menumpuk dan menyerangnya habis-habisan. Perhatikan ini. Hari ini sangat sibuk semenjak Acheon dan ibunya meninggalkan rumah. Meski dikepung monster, Acheon dengan tenang meluangkan waktu untuk menganalisis situasi mereka. Monster berkepala serangga di luar sana punya bekas sengatan di leher. Jelas ada pawangnya. Mereka semua pasti semacam pasukan Chibo. Pengendali ini adalah monster tipe parasit yang punya kemampuan mengubah manusia biasa menjadi Chibo. Kekuatan individu mereka mungkin biasa saja, tapi kalau main keroyokan tentu ceritanya berbeda. Selama sang pawang masih bebas, pasukan Chibok ini pasti akan terus bertambah. Langkah paling cerdas saat ini adalah secepat mungkin mencari jalan untuk melarikan diri. Tak lama, sisa monster serangga yang tidak ikut mengeroyok mulai merayap mendekati mobil untuk mengincar para penumpang. Jaraknya sudah terlalu dekat, dan dalam hitungan detik satu monster sukses menghancurkan kaca depan mobil. Acheon menatap tajam sekelilingnya. Yakin mereka masih bisa selamat. Tapi ia harus bergerak super cepat mengusir ancaman ini sebelum jumlahnya semakin tidak masuk akal. Sayangnya, kekuatan hebatnya itu hanya bisa bertahan selama 30 detik. Kalau ia menguras semuanya sekarang, habislah sudah. Ia pun melirik tajam ke sekeliling mobil. Berharap ada setidaknya satu penumpang yang cukup kuat untuk bertarung. Ryu menatap putus asa dari balik jendela. Melihat gadis malang yang terus dihajar gerombolan monster. Gadis itu terus menangis, memohon agar orang di mobil segera berhenti membuang waktu dan menyelamatkannya. Kalian pasti sepemikiran denganku. Acheon langsung kesal karena sadar gadis cengeng ini cuma akan jadi beban, bukannya mencoba mencari jalan keluar bersama. Ia malah terus merengek menangis meminta ditolong. Lebih masuk akal meninggalkannya karena ia sungguh tidak berguna dalam pertarungan. Shin Minoru bahkan tegas menyuruh mereka mengabaikan gadis itu. Kenapa? Karena leher gadis itu sudah memiliki bekas luka yang sama. Jadi kemungkinan besar ia memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Pengamatan Shin Minoru ini memang sangat tajam. Mungkin dia sudah terlalu tua untuk bertarung. Tapi setidaknya masih cukup tangguh untuk mengangkut perbekalan. Sopir panik bertanya, haruskah mereka menabrak maju? Tapi jika memaksa menerobos, mereka harus membereskan para monster itu dulu sebelum semuanya hancur dan tumbang. Acheon jelas sangat menolak ide konyol itu, yang terdengar seperti jalan pintas menuju kehancuran total. Sopir itu benar-benar tidak bisa diandalkan dalam situasi genting begini. Pengemudi truk di belakang pun sepertinya sama payahnya. Denku lalu mengambil benda keras dari sudut mobil. Dengan lantang menyatakan siap membantu bertarung sebisanya. Wajahnya memang terlihat pengecut. Dan dia tipe orang yang bisa tiba-tiba histeris tanpa alasan jelas. Mulutnya bergumam sok berani. Tapi gerak-geriknya sangat membuktikan kalau dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Fix sudah. Tidak ada satupun penumpang di mobil ini yang punya nyali melawan kepungan monster. Sang ibu bergegas merogoh tas, bersiap menarik senjata andalan yang tadi dipakainya. Melihat ibunya siap beraksi dengan senjata, Denku langsung mundur dan merasa tidak perlu ikut campur. Di tengah perdebatan, mendadak sebuah benda super tajam menembus mobil dan menusuk dada Denku. Boom! Dia langsung terlempar paksa keluar mobil persis seperti boneka kain. Cakar-cakar tajam merobek sisi mobil,
Lalu sesosok monster serangga mengerikan merangsek masuk. Monster itu langsung menyerang Ryu tanpa ampun, membuatnya terluka parah dan tumbang seketika. Sepertinya sosok mengerikan ini adalah sang bos utama para cibok. Bayangkan ketegangannya. Dia pasti bersembunyi menunggu momen pas. Karena tak ada yang bisa diandalkan. Sepertinya sang bayi jenius kita yang harus mengatasi situasi gila ini. Namun sebelum ia sempat bangkit, sebuah sengatan super tajam melesat lurus mengincar ibunya. Ikuti ceritaku, kawan. Dia kalah cepat menghentikan monster yang mendekati ibunya. Namun bukannya mengenai sang ibu, sengatan tajam itu malah menembus bantalan kursi mobil. Tepat di depan mobil Shin Minoru dengan epik menahan monster tersebut, pria tua ini langsung menyadari kalau makhluk besar di depannya adalah bos dari kawanan monster ini. Saat monster itu berbalik menyerang wajahnya, dia dengan sigap menangkap dan mematahkan sengatnya. Jelas level pria ini sangat berbeda. Dia sukses menaklukkan bos monster hanya dengan tangan kosong. Makhluk itu menjerit keras saat sengatnya sendiri ditancapkan dengan brutal ke lehernya. Jeritan monster itu memudar dan akhirnya tumbang. Minoru melempar tubuhnya ke aspal, lalu menyeka kotoran di wajahnya sambil mengomel tentang betapa fisiknya yang makin menua. Sementara itu, Ai-chan menatapnya dengan sangat takjub, menyadari betapa gilanya kekuatan kakek tua yang satu ini. Tapi tunggu dulu, pertarungan belum selesai. Monster di bawah sana punya fase kedua dan mereka harus waspada. Ai-chan tidak mengenal kakek itu, tapi dia tahu menghancurkan jantung saja tidak akan cukup melumpuhkan monster tersebut. Pusatkan perhatianmu ke sini. Sesuai dugaan, monster mengerikan itu bangkit lagi dan siap menyerang. Karena masih bayi dan tidak bisa bicara, dia hanya punya satu cara memperingatkannya sebelum semuanya jadi kacau. Dia menjerit sekuat tenaga hingga kakek itu menoleh dan sukses menghindari serangan kejutan dari si monster serangga. Kakek ini sudah pernah melihatnya saat berada di divisi tempur khusus. Dia langsung paham kalau makhluk itu tidak akan tumbang hanya dengan serangan di jantung. Pantas saja aura kakek tua ini sangatlah kuat. Pengalamannya di pasukan tempur khusus memberikan pelatihan tingkat tinggi untuk menghadapi monster. Gila seperti yang satu ini. Pria itu melompat keluar dari mobil dan langsung menyerang. Sepertinya monster ini tidak bisa dihabisi dengan cara yang biasa saja. Shin Minoru akhirnya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya demi menumbangkan monster. Mengerikan itu untuk selama-lamanya. Dia mencengkeram kepalanya dan melayangkan serangan lutut telak ke wajah monster itu. Hingga tengkoraknya langsung retak. Hanya dari adegan singkat ini, sudah sangat jelas kalau dia punya insting bertarung tingkat dewa. Wawasan dan keputusannya untuk menghabisi bos monster itu sangat kilat. Seharusnya Ai-chan sadar lebih awal kalau kakek ini veteran militer dengan keahlian luar biasa. Jauh melampaui siapapun di mobil. Di masa lalunya, saat dia masih bekerja untuk organisasi bayangan, meskipun militer telah lama hancur, dia sering mendengar rumor bahwa militer adalah kekuatan terbesar pelawan monster setelah runtuhnya pemerintah. Mereka adalah musuh utama organisasi saat itu. Dan ada divisi tempur khusus yang beroperasi sebagai unit inti paling mematikan. Latihan super keras mereka benar-benar menjadi duri terbesar bagi operasi organisasinya. Berkat aksi heroik kakek itu, mereka akhirnya bisa pergi ke supermarket untuk mengamankan. Perlengkapan penting. Sang ibu awalnya sangat menyarankan untuk pulang. Tapi Shin Minoru langsung menolak ide tersebut. Dia menegaskan bahwa kembali pulang bisa memicu bahaya lain. Jadi mereka harus terus bergerak maju, menyelamatkan diri. Kau dan aku pasti sepakat kan? Mereka akhirnya punya rekan super tangguh. Tapi sekarang si cerdik Ai-chan harus mencari akal untuk merekrut kakek ini. Apakah mengirim perintah militer palsu? Memeras si peretas hot demi informasi rahasia? Atau sekadar bertingkah manja sebagai bayi dan memaksa pria tua itu untuk terus menjadi tameng, pelindung mereka selamanya? Sekadar membayangkan bisa memanfaatkannya demi keuntungan pribadi saja sudah membuat bayi ini tersenyum licik. Tepat saat memikirkan rencana licik itu, kakek tersebut tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia kemudian meminta Nona Lin dan Ai-chan tetap berada di dekatnya agar bisa terus melindungi mereka. Nona Lin langsung setuju dan berjanji tak akan menjadi beban.
serta akan terus mengikutinya. Minoru mengingatkan agar jangan berharap terlalu banyak karena dia cuma sekadar membantu. Sang ibu lalu berterima kasih sedalam-dalamnya atas aksi luar biasa kakek itu dalam mengalahkan bos monster tadi. Namun pria tangguh itu menyuruhnya untuk mengabaikannya. Lagi pula, jika Aon tidak menangis keras sebelumnya, dia pasti sudah tumbang terkena serangan mematikan monster tersebut. Lalu dia berbisik pada bayi itu bahwa semakin bodoh seseorang, semakin mereka gila akan keuntungan. Ucapannya itu seolah-olah dia bisa membaca pikiran dan mengetahui rencana egois si bayi sebelumnya. Ai-chan menyilangkan tangan imutnya dan memutuskan untuk menerima bantuan kakek itu dengan santai. Tapi dia juga tahu sifat kelewat baik Minoru ini ujung-ujungnya akan menjadi kelemahannya. Mereka akhirnya tiba di supermarket incaran sejak awal. Sayangnya, gerbang tertutup rapat seolah sedang libur. Iklannya bilang buka, tapi nyatanya ditutup total. Sampai di sini kau dan aku pasti tahu. Peretas ulung bernama Hot itu mungkin saja sengaja menguncinya dari jarak jauh. Ayo kita ikuti misteri ini bersama. Tiba-tiba pintu terbuka, dan si supir dengan santai mengaku temannya membuka gerbang dari jauh. Sambil tersenyum mencurigakan, dia memamerkan ponselnya dan menyuruh mereka berterima kasih pada temannya itu. Nanti, insting Ai-chan langsung berbunyi. Dia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari dalam tas untuk memeriksa sesuatu. Dia membuka layar dan melihat pesan dari Hot. Hot bilang dia melihat mobil mereka lewat kamera keamanan dan langsung membukakan gerbang dari sana. Sial! Fakta ini memastikan sang supir pasti mengenal Hot. Semuanya jadi kacau, karena dua orang ini terlihat sangat tidak bisa dipercaya di matanya. Mereka akhirnya masuk ke area supermarket. Sementara Ai-chan hanya bisa menghela napas lega dan lelah. Supermarket raksasa, target utama mereka penuh dengan stok barang berharga di gudang. Area ini bersih dari kamera pengawas. Artinya, sang bayi bisa bebas menggunakan kekuatannya tanpa takut ketahuan. Kemudian dia melihat pria tua itu menenteng rak senjata. Insting bertahan hidup sejati dari seorang mantan prajurit pasukan khusus. Tapi, tunggu. Begitu masuk ke dalam area supermarket, pria pemandu mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tidak ada satupun staf yang berjaga di sana. Mustahil bagi mereka untuk membeli apapun. Saat mereka kebingungan, memikirkan langkah selanjutnya di dalam gudang. Suara tepuk tangan pelan tiba-tiba menggema dari sudut ruangan yang gelap. Mereka menoleh dan melihat pria tadi tersenyum sangat licik sambil asyik mengetuk tumpukan kardus di sekitarnya. Dengan sangat sombong, dia mengumumkan bahwa organisasinya telah memborong semua barang di sana. Nah, perhatikan baik-baik. Mimpi buruk jadi nyata. Pria di depan mereka ternyata benar-benar anggota organisasi mematikan itu. Anjing bernama Kei itu langsung merasakan bahaya dan mulai menggonggong dengan sangat galak. Supir itu akhirnya membuang topeng baik hatinya. Dia mengaku cuma memanfaatkan mereka sebagai akses masuk ke supermarket. Misi selesai. Kini tiba saatnya untuk membuang mereka semua layaknya sampah tak berguna. Saat pria itu sibuk mengoceh sombong, mata tajam K menangkap tato di lengan pria tersebut. Bukti nyata identitas aslinya. Dengan tatapan membunuh, pria licik itu mengklaim bahwa tempat ini sekarang dikuasai oleh Perkumpulan Thread Timur. Suaranya sangat mengancam. Intimidasinya sengaja diarahkan langsung kepada sang mantan anggota militer. Tangannya bergerak cepat mencabut senjata dari saku dan melarang mereka untuk bergerak. Mendengar nama itu, pikiran K langsung waspada. Ini bukan kelompok biasa, melainkan divisi elit yang secara khusus menangani proyek perburuan manusia. Kelompok gila ini sudah menebar teror jauh sebelum kekacauan dunia terjadi. Mereka sengaja menimbun stok karena tahu kiamat akan segera datang. Kini semuanya masuk akal. Pantas saja perasaannya sangat buruk tentangnya. Ada aura iblis di balik nada bicaranya. Tapi siapapun bajingan ini, mereka siap bertarung. Di sisi lain, Lin dan kakek itu mulai sadar bahwa banyak pasukan musuh sudah mengepung mereka rapat. Pria tua itu bereaksi kilat. Dia menyambar sebuah sekop dan melemparnya lurus ke arah mesin. Generator! Hantaman keras terjadi. Sekop itu menancap dalam di mesin yang siap meledak kapan saja, membuat ruangan dipenuhi suara percikan menakutkan. Anehnya, sang supir malah tersenyum santai. Ketenangan yang sangat ganjil itu
Langsung disadari sang kakek. Kalian pasti ikut tegang kan? Pria itu malah menyeringai sambil memegang remote kendali. Dan kakek itu sadar, situasinya benar-benar di luar kendali. Dia nekat melompat maju untuk menerjangnya. Tapi malah terpental keras oleh tumpukan kardus besar. Hanya dalam hitungan detik, ujung senjata kini menempel di kepalanya. Sambil tertawa meremehkan, bajingan itu bilang tidak mungkin dia melepaskan mantan tentara sehebat dirinya dalam keadaan hidup. Dia menyuruhnya diam di tempat. Namun hal gila terjadi, Lin tiba-tiba muncul memegang pistol dan membidik pria itu agar menjauh dari sang kakek, atau dia akan menarik pelatuknya. Dia menuntut sebuah penjelasan atas semua ini. Penjahat itu malah tersenyum kegirangan. Dia melihat betapa polosnya Lin yang baru saja menyadari kenyataan pahit ini. Dia menantangnya Lin, bertanya apakah Lin masih menganggapnya orang baik setelah peluru itu meledak. Lin yang masih terjebak di dunianya sendiri, malah mengajak berbagi makanan seolah sedang acara. Piknik santai. Kepolosannya membuat pria itu tertawa terbahak-bahak. Lin bersikap luar biasa percaya diri, seolah dialah bosnya di sana. Lalu penjahat itu mengungkit lagi memori saat dia menyerahkan anjingnya dulu. Jelas bukan karena baik hati. Saat dia mengambil bayaran, pemilik lamanya sudah mati membusuk. Sangat masuk akal kalau dia juga membuang anjing malang itu. Nah, apa tebakan kita sekarang? Pria gila ini sengaja memancing Lin karena ingin melihat kekacauan epik antara sang anjing dan bayi. Bersiaplah kawan, kita akan masuk ke situasi super tegang karena ada yang menolak berbagi. Persediaan, alasannya simpel. Makanannya kurang. Detik itu juga, seluruh anak buahnya langsung menodongkan senjata mereka. Bos kejam itu membentak agar orang lemah seperti Lin disingkirkan. Momen epik ini membangkitkan masa lalu Kai di organisasi gelap, di mana ia terpaksa memakan tikus liar hanya demi menahan rasa lapar. Dulu, ia selalu diremehkan. Tiba-tiba ia tersadar dari lamunannya saat anjing kesayangannya bersiap menerkam para preman. Kai sigap melempar lendir ke generator. Sukses memicu pemadaman dadakan. Gelap gulita total. Si bos panik dan berteriak agar semuanya berhenti menembak sampai lampu menyala. Bersamaan itu, sang bos mengangkat senjatanya. Kesempatan emas. Kai mengaktifkan kekuatannya untuk menyerang. Tapi kakek itu mendadak muncul menendang si bos. Kai dan sang kakek saling tatap keheranan. Kai sadar, ini adalah kesialan besarnya karena ketahuan oleh kakek yang ternyata seorang prajurit militer. Mereka pasti menganggapnya monster aneh. Dan kemungkinan terburuknya, dia bakal dijadikan objek eksperimen karena kekuatannya. Benar saja, kakek veteran tangguh itu mulai berpikir. Dia menatap tajam. Mulai curiga kalau Kai adalah monster sungguhan. Begitu dia bersiap menyerang, bayi Ki lincah melompat sembunyi di rak atas, pas di titik butanya. Sang kakek langsung menyalakan senter. Kai sebenarnya ingin menyalakan lampu, tapi dia sangat waspada terhadap kakek ini. Dia mendengus kesal, menyadari tak ada jalan lain selain menumbangkan si kakek tangguh ini duluan. Tapi rencananya buyar karena suara aneh yang bikin semua orang siaga. Mereka mendongak dan melihat lendir raksasa sukses mengalihkan perhatian satu grup. Coba perhatikan baik-baik. Kai malah asyik duduk di keretanya, siap menonton pertunjukan seru ini. Secara mengejutkan, lendir itu malah berubah menjadi kembaran sang kakek. Cloning itu menerjang si kakek. Dan sekejap mata semua orang bertarung habis-habisan melawan cloning mereka. Sang kakek memasang kuda-kuda melawan tiruannya. Sambil mengumpat kesal dalam hati menghadapi bencana mendadak ini, Lin pucat pasi melihat tiruan sempurna dirinya berdiri di sana, memohon agar makhluk itu menjauh. Teriakannya langsung memancing perhatian sang kakek. Dia menoleh ke belakang dan melihat Kai menangis histeris sementara monster tiruan itu memanjat. Kereta dorongnya. Si kakek merasa sangat familiar dengan makhluk ini. Artinya, rencana jenius jagoan cilik kita berjalan sangat mulus. Karena sekarang dia cuma akting menangis. Santai menunggu si kakek datang menyelamatkannya, layaknya pahlawan super. Pahlawan berbaju zirah. Sesuai prediksi. Kakek itu langsung menerjang cloning ganas tersebut saat mencoba mendekati Kai. Tapi dia mulai kesal karena monster tiruan itu bisa memulihkan tubuhnya secara instan. Tentu saja karena tubuhnya murni lendir, sadar pukulan fisik tak berguna, dia langsung melempar sekopnya menjauh.
Kalian pasti setuju denganku. Butuh taktik yang jauh lebih cerdas untuk menumbangkan monster. Semakam Hini. Dia membuka tas perlengkapan dan mengeluarkan senjata andalannya. Sementara itu, Lin sukses menumbangkan cloningnya dengan pistol listrik. Kelemahan fatal makhluk lendir, Kay ikut menghancurkan tiruannya dengan serangan bertubi-tubi. Kelemahan lain dari monster aneh itu. Pada akhirnya, sang kakek sukses meremukan tiruannya. Dia melenyapkannya dengan kekuatan senjata. Tapi hei, pertarungan epik ini belum berakhir. Lendir lain melompat ke arah Lin, tapi kakek menembaknya tepat waktu. Hebatnya, makhluk aneh itu masih bertahan dan mencoba beregenerasi. Tanpa ampun, si kakek terus menembak, bertekad melenyapkannya. Mungkin dia belum menumbangkannya 100%, tapi tembakannya sukses. Merusak monster itu cukup parah. Di momen yang sama, sang bos ikut bangkit bersiap menyerang. Sementara kakek itu masih sibuk melawan lendir. Kai menggerutu sebal melihat kekacauan ini. Karena dia tak bisa memakai kekuatannya secara terang-terangan. Rahasianya bisa terbongkar. Tiba-tiba bos itu menangkapnya dan menjadikannya sandera. Lalu membentak Lin dan kakek itu agar menurunkan senjata mereka. Tapi yang tak disadari, si bos bodoh ini, dia justru bikin segalanya jauh lebih gampang untuk jagoan cilik kita. Kay diam-diam mengaktifkan lendirnya dan langsung mengendalikan salah satu anak buah si bos. Pasukan yang dikendalikan itu melepas pelatuk granat dan sedetik kemudian ledakan super dahsyat mengguncang seluruh area. Meskipun bos besar selamat dari ledakan, dia tetap mencengkeram Chi. Tentu saja Kai memanfaatkannya. Dia melihat inti kristal kelas 1 dan langsung mencurinya dengan ekor. Sebelum ada yang menyadari aksinya, si bos yang sangat kaget dan nyaris hancur dalam ledakan itu langsung kabur mengunci diri rapat. Rapat. Dan percayalah kawan, kalian pasti tak sabar melihat kelanjutannya. Sini merapat kita lihat sekumpulan kaki tangan sedang menunggu. Bos mereka memberi isyarat keras. Memerintahkan anak buahnya untuk segera siapkan mobil karena mereka harus secepatnya kabur dari sana. Para bawahan langsung bergerak cepat. Tepat saat itu, jagoan cilik kita menangkap pemandangan sebuah tato. Tato nama itu terpampang jelas di leher si pria. Boom! Seketika semuanya masuk akal bagi Kai. Pria ini adalah bos asli dari sindikat Lai. Sosok monster yang menghancurkan hidup Kai. Jadi mimpi buruk di masa lalunya. Dulu Lai selalu memakai topeng rapat. Jadi wajah aslinya selalu menjadi misteri. Gila kan? Dia malah melihat wajah itu sekarang saat wujudnya masih bayi. Tatapan tajam bayi Kai sangat mengintimidasi sampai Lai merasa kesal dan membentaknya. Tiba-tiba saja, kabut merah tebal menyelimuti udara di sekeliling. Namanya debu merah pekat. Fenomena super mematikan di dunia penuh katalis ini sangat mengancam umat manusia. Siapapun yang menyentuhnya akan lenyap atau berubah jadi monster ganas. Pantas saja! Dalam sekejap, anak buah Lai mulai bermutasi jadi makhluk super mengerikan dan mengamuk brutal. Dasar licik, Lai dengan teganya menjadikan Kai kecil sebagai umpan hidup. Tanpa ampun, dia melempar bayi itu ke kerumunan monster dan langsung kabur menyelamatkan diri sendiri. Sekarang perhatikan baik-baik. Kai tidak ragu melepaskan kekuatan aslinya meski ada saksi mata. Dia langsung mengambil inti kekuatannya dan mengaktifkannya. Boom! Dia instan berubah jadi petarung dewasa dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Monster itu langsung menerjang, tapi tentakel Kai menangkis kilat. Kini bersinar menyatu dengan inti kristal. Level kekuatannya meledak drastis. Sampai-sampai kerumunan monster di sekelilingnya kini cuma terasa seperti sasaran empuk. Seekor monster menembakkan laser dari matanya. Tanpa mundur, Kai menembus sinar itu dan langsung menusuk telak targetnya. Dia sampai tersenyum sinis. Betapa gampangnya dia menguasai tubuh barunya. Tentakelnya menari dengan keanggunan mematikan. Mengiris habis monster-monster itu bagaikan memotong sayuran tipis. Di sisi lain, Lai cuma bisa menatap horor kejadian itu. Dia benar-benar terguncang hebat. Dia gagal mengenali identitas Kai. Karena terlewat melihat transformasinya. Wajah pucat Lai itu sungguh memuaskan bagi Kai. Jelas Lai belum sadar siapa lawannya. Fakta itu bikin Kai makin bersemangat. Melangkah maju dengan tatapan tajam. Waktu balas dendam sudah di depan mata. Meski ketakutan,
Lai cepat-cepat memasang kuda-kuda untuk bertahan. Pria itu menarik pistol dan menembak. Sayangnya bagi Lai, kecepatan Kai kini melampaui peluru manapun. Walaupun wujud mutasi ini bukanlah tubuh aslinya, kelincahan dan kecepatan reaksinya jelas berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Saat wajah Kai berjarak 1 inci darinya, Lai yakin banget dia diserang monster. Kalian pasti setuju denganku. Jagoan kita takkan memberinya ampun. Sekali gerak cepat, Lai langsung dibanting terbang ke sudut ruangan. Sambil terbatuk parah, Lai mulai meracau soal rumor gila yang pernah dia dengar dari seseorang. Dan kini, rumor itu terasa sangat nyata. Ki sempat penasaran siapa informannya. Tapi dia tak punya waktu memikirkannya sekarang. Tiba-tiba Lai mengeluarkan suntikan dan menusukkan sebuah cairan obat aneh ke tubuhnya sendiri. Hanya dalam hitungan detik, tubuhnya membesar dan bermutasi menjadi monster yang luar biasa. Mengherikan, melihat pemandangan itu, Kai seketika sadar. Sindikat itu sudah lama memakai eksperimen obat ini jauh sebelum insiden katalis besar. Sebuah formula gila untuk mengubah manusia menjadi monster tempur tanpa harus mengorbankan akal. Sehat mereka! Kai menatap tegang wujud raksasa itu. Tanpa ampun, monster Lai langsung menerjang ke arahnya. Meski nyaris gagal menahan hantaman itu, Kai memutar tubuh dan membalas kilat memakai tentakel saktinya. Tapi dari benturan barusan, dia sadar musuh kali ini bukanlah ancaman level rendahan. Si monster terus membombardirnya dengan serangan bertubi-tubi menggunakan tentakel perak. Yang untungnya bisa dihindari Kai. Melihat pola gerakan busuk itu, Kai langsung paham kalau monster ini memang diciptakan untuk menjebaknya. Merinding! Kai baru sadar kalau ini adalah monster yang persis sama, yang melenyapkannya di kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang semuanya berbeda. Dia bukan lagi pria lemah tanpa daya. Dan dia takkan membiarkan dirinya tumbang 2 kali oleh monster yang sama. Semangat tempurnya menyala tajam. Dia menghindari setiap tebasan dengan fokus penuh dan energi perlawanan tingkat tinggi. Duar, sebuah ledakan raksasa tiba-tiba menghantam monster itu. Saat asap menipis, Kai melihat si kakek mantan militer sedang mengisi peluru senjata curian dari organisasi Teratai Timur. Luar biasa kan? Kita baru saja melihat senjata penjahat yang kini dipakai demi sebuah kebaikan sejati. Ikuti terus ya. Kai mulai menyadari arah pertarungan gila ini. Pria tua itu membidik monster bermata raksasa, yang sebenarnya adalah wujud penyamaran Lai. Melihat keadaan berbalik seru ini, Kai tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Situasi berbalik total, kini keuntungan ada padanya. Lai teringat masa lalunya saat bergabung dengan organisasi gelap, di mana seseorang memperingatkannya soal bencana besar yang akan menghancurkan dunia. Mereka meyakinkan Lai bahwa bergabung bersama mereka adalah satu-satunya cara untuk selamat. Sebagai hadiah, mereka memberinya sebuah ramuan misterius, mengklaim bahwa cairan itu akan membantu Lai membangkitkan kekuatan aslinya. Awalnya, saat menatap cairan tersebut, Lai merasa sangat ragu dan tidak percaya. Dia merasa sudah sangat mengenal sisi gelap dirinya. Tapi setelah disuntik dan sisi monsternya bangkit, dia sadar bahwa wanita itu jujur. Dia memang terlahir untuk memanipulasi titik lemah orang lain. Contohnya, sejak kecil dia berani menghasut seorang wanita berbadan besar bahwa suaminya sedang bermain api. Saat wanita itu meledak, Lai memanaskan suasana dengan menyebut sang suami. Diam-diam pernah mengejek fisiknya dengan hinaan, sangat menyakitkan. Korban yang memang kurang percaya diri itu langsung termakan omongannya, lalu meluapkan amarah luar biasa kepada sang suami. Pertengkaran hebat pun terjadi, dan suaminya langsung meminta cerai. Saat ditinggalkan, wanita itu merasa amat hancur dan jadi sangat membenci wujudnya sendiri. Lalu bak malaikat kesiangan, Lai masuk memancingnya. Berjanji akan membawa wanita itu ke tempat super aman tanpa ada ejekan. Begitulah cara gilanya memanipulasi hati orang, merebut penuh kepercayaan mereka lalu memerasnya. Sifat super liciknya ini perlahan merubahnya menjadi penipu tingkat dewa. Monster berwajah manusia. Itulah alasan mengerikan kenapa dia bangkit sebagai monster level 4. Sang Raja tipu Lai. Pemandangan yang dilihat Kai dari tadi murni cuma halusinasi. Dia sedang melihat wujud monster yang dulu pernah menghabisinya dan nyaris takluk pada ilusi licik Lai. Sekarang, perhatikan baik-baik ya. Lai memilih menyimpan tenaga,
menunggu momen paling pas untuk melancarkan serangan balik gila. Tiba-tiba ledakan peluru menghantamnya. Lai kaget setengah mati melihat kakek itu masih siap bertarung. Sangat emosi melihat lawannya super alot, dia langsung menerjang buas ke depan. Tapi kakek penembak jitu itu tetap ngumpet, menembak beruntun tanpa terlihat sedikit pun. Saat Lai menyerang lagi, dia disambut rentetan ledakan dahsyat. Asap dan debu langsung mengepul tebal, membuat pandangannya jadi benar-benar buta total. Memanfaatkan kekacauan epik itu, Kai melesat cepat ke titik buta dari belakang. Begitu Kai menghantam, Lai mengumpat kasar. Super marah karena ilusinya sukses dipatahkan secepat kilat. Kai melangkah angkuh, mengejek tajam bahwa monster itu cuma penipu kelas 4 rendahan yang bukan apa-apa. Tanpa ragu, dia langsung mencambuk menggunakan tentakel saktinya, membuat lawannya mengerang kesakitan. Detik berikutnya, Lai mencoba menjebak Ki dalam ilusi lagi. Tapi zong, kemampuannya gagal total dan bikin dia makin frustrasi. Kai teringat momen kekalahan super tragis di kehidupan lalunya gara-gara trik ilusi murahan. Sambil diam-diam berterima kasih atas pelajarannya, Kai melepaskan wujud terkuatnya. Lai panik saat pemuda itu menerjang secepat kilat. Monster itu terluka parah, terkena hantaman fatal. Kai bertanya dingin, apakah dia mau menyerah? Padahal Kai tahu, ini baru pemanasan saja. 2 jam lagi, gelombang debu merah pekat bakal tiba. Bencana gila ini jauh melampaui batas mimpi buruk terdahsyat umat manusia. Bayangkan saja teman-teman, gelombang kiamat ini siap meluluh lantakan segalanya. Ketika Kai hendak melancarkan hantaman pamungkas, lawannya memohon ampun. Tapi Kai sama sekali tidak peduli dan tetap mantap ingin menuntaskan semuanya sekarang. Dari kehauan sang kakek penembak jitu, fokus mengawasi pertarungan itu. Kai sangat paham, monster ini kelewat alot dan masih berniat melawan walau tubuhnya sudah hancur. Pilihan paling aman adalah langsung menebas lehernya. Tapi, boom! Saat bersiap menyerang, dia malah terjerat ilusi lagi. Bayangan ibunya muncul menangis, memohon dan bertanya, apakah Kai tega melenyapkannya? Kai membeku 1 detik, kelengahan kecil yang dibayar mahal saat rentetan ledakan brutal menghantamnya. Mendapat celah emas, Lai balik menghajar sampai Ki nyaris tak bisa mengelak. Begitu Kai bangkit, si monster sombong mengoceh kalau Kai mustahil sanggup menyingkirkannya. Makhluk licik itu pamer bisa membaca isi kepala sekaligus menebak gerakannya. Lai tahu persis Kai cuma punya 1 jurus sisa. Menyadari kondisi genting ini, si kakek bersiap mengambil tindakan. Bak cenayang, Lai santai merunduk menghindari peluru tembakan sang kakek, lalu tertawa mengejek tajam. Lai mengejek si kakek yang cuma mematung. Penasaran kan kelanjutan pertarungan gila ini? Sini kumpul, lu dan gue bakal lihat kapanik. Karena senjatanya nggak mempan lawan monster level 4. Sambil ketawa ngeselin, Lai yang merasa kayak dewa langsung ngegas ke tempat sembunyinya si kakek. Tapi pas dia nyampe, boom! Granat jebakan si kakek langsung meledak tepat di depan mukanya. Kamelongo lihat insting tajam si kakek, dan dia sampai mikir, kemana perginya orang tua itu? Seakan menjawab pertanyaan itu, si kakek mendadak muncul di belakang Lai. Tapi Lai berhasil menghindar detik terakhir. Lai baru aja mau balas dendam, tapi Kai langsung teriak buat mecah fokusnya. Gangguan itu bikin Lai kaget tapi malah senyum lebar. Nanya apakah mau tahu soal masa depannya. Pas Lai lengah, si kakek langsung serang. Tiba-tiba, sebuah penglihatan aneh masuk ke dalam pikiran Lai. Dia lihat dirinya sendiri cuman ngurusin orang-orang lemah yang posisinya jauh di bawah levelnya. Kayak nunjukin masa depan, di mana Li cuma jadi pecundang gak berguna. Dan bilang kalau itu emang takdir aslinya. Lai ngamuk berat. Sambil pegang kepalanya, dia menolak keras. Lalu kilasan penglihatan lain muncul. Visi di mana dia tunduk menyedihkan di depan orang lain. Dia benar-benar menolak masa depan ini. Saking emosinya, dia menyerang liar tapi malah bikin dirinya sendiri terluka parah. Coba lo dan gue perhatiin. Semua orang syok melihat Lai menghancurkan dirinya. Sementara Kei cuma senyum sinis. Akhirnya berhasil nipu si penipu ulung. Saat kepala Lai terpisah, dia kembali lihat Memorika. Dan matanya melotot ngeri melihat sosok super. Menyeramkan. 1 detik kemudian, kepalanya jatuh ke tanah. Dan dia langsung teriak heboh nyuruh Ka menghilang dari dalam pikirannya.
Dia membentak Kay. Sadar kalau inilah makna asli dari peringatan soal bayi itu. Kakek itu langsung meliriknya. Perhatian terpusat. Lai lanjut teriak nahan sakit kalau Kay adalah sumber bencana. Bikin Kak dan kakek itu kaget. Lai ngasih peringatan keras gara-gara memulai revolusi ini. Kak udah kehilangan kesempatannya buat hidup damai. Mulai sekarang, organisasi bakal terus memburu dia tanpa henti. Belum sempat bicara lagi, suara tembakan meletus dan Lai tumbang. Si kakek buru-buru menoleh ke arah suara itu. Ada cowok turun dari jeepnya dengan santai, bilang kalau nggak menghabisi musuh secepatnya, malah bakal jadi bumerang sendiri. Melihat seragam militer cowok itu, Kak langsung masuk mode siaga tingkat tinggi. Cowok baru ini manggil si kakek dengan sebutan guru. Memuji pelajaran aksi yang barusan terjadi. Namanya Kapten Leon, si serigala salju. Tapi sebelum mereka sapa-sapaan, monster lain tiba-tiba muncul di belakang Leon. Lo pasti mikir dia panik kan? Nggak sama sekali. Leon melumpuhkan monster itu tanpa berkedip. Si kakek nanya, apa Leon sengaja datang ke sini? Padahal, dia niat pulang santai buat jagain cucu kesayangannya. Leon ngeluarin ponselnya dan memohon supaya gurunya balik ke markas karena lagi ada keadaan darurat. Dia lalu nunjukin foto cucunya yang aman terkendali. Ngingetin kalau pihak militer sangat butuh sosok komandannya. Dengar hal itu, Kay langsung tersadar, kakek tua ini ternyata adalah komandan tertinggi di militer. Leon lalu nanya, apa si kakek mau memastikan sendiri keselamatan cucunya. Kakek itu akhirnya setuju buat ikut. Sementara itu, Kay panik bingung harus ngapain. Baru gerak dikit, dia langsung ketahuan sama mereka. Belum sempat ngapa-ngapain, pistol Leon udah nodong ke arahnya. Untungnya, Kay udah balik ke wujud bayi. Leon nanya, curiga. Apa bayi ini monster yang tadi? Sementara Kay ketakutan parah, takut ditembak beneran sama Leon. Syukurnya si kakek maju dan ngasih tahu muridnya kalau dialah yang sengaja menaruh K di situ. Sambil gendong K ke pelukannya, dia bisik-bisik nyuruh K buat terus akting jadi bayi biasa. Kay langsung nangis kejer layaknya bayi. Ya emang dia bayi sih. Leon sampai komentar kalau mereka cocok banget. Tiba-tiba bocah kita ngerasain aura super aneh dari Leon dan langsung menatapnya dengan tajam. Dalam hati dia mikir, apa dia pernah lihat cowok ini sebelumnya di dalam organisasi? Setelah itu, Kay ditaruh di kamar bayi bareng anak-anak lainnya. Pas perawat naruh dia di kasur, Leon nyuruh perawatnya pergi. Dan perawat itu nurut tanpa banyak tanya, sambil pura-pura tidur nyenyak. Kak nguping semuanya dan mikir keras di mana kakek dan dirinya sekarang berada. Tiba-tiba tangisan bayi lain menarik perhatian Leon. Awalnya Leon cuma komentar santai minta bayi itu diam. Tapi nadanya berubah dingin saat menidurkan bayi itu. Menurut lo, Kak bakal aman gak di sini? Ayo mulai. Kamu dan aku akan melihat bocah ini menatap ngeri segalanya. Ia ingat jelas, Leon adalah petinggi organisasi dengan julukan mengerikan. Sandy Tank. Bukan cuma itu, kemampuannya luar biasa langka dan mematikan. Dia bebas memanipulasi dan menghentikan denyut nadi siapa saja sesuka hatinya. Kasadar Leon baru saja memakai kekuatannya pada bayi malang itu. Kekurangan oksigen memaksanya pingsan. Bukan tertidur dengan sendirinya. Pria ini sangat berbahaya, apalagi setelah insiden serangan mengejutkan yang terjadi sebelumnya. Gawatnya, kini Leon bergerak mendekati bayi kita. Di sisi lain, K memikirkan kekuatannya sendiri, yang bangkit terlalu cepat. Padahal, pergerakan organisasi ini baru dimulai. Apakah dia satu dari segelintir orang terpilih yang kekuatannya bangkit jauh sebelum datangnya hari akhir? Tiba-tiba Leon memeriksanya dan menyuruhnya diam. K hanya bisa menahan napas dalam-dalam. Begitu Leon pergi, K akhirnya bisa menghela napas lega. Ketegangan yang sungguh gila. Saat Leon menghilang, K memeriksa sekeliling untuk memastikan situasinya sungguh aman. Lalu dia segera berdiri. Dia teringat pada Lai, seorang penipu jenius yang mampu memanipulasi pikiran orang lain. Untungnya, kekuatan serapan tingkat dewa milik K menciptakan penghalang tak tertembus untuk melindungi pikirannya. Demi mengecoh Leon, ia mengatur aliran nadinya, memperlambat ritmenya dan membiarkan energi palsu terserap secara otomatis. Perhatikan baik-baik di sini. K menatap bayi-bayi lain. Curiga, apakah mereka semua juga bibit bencana? Istilah itu sangat familiar baginya. Dia pernah mendengar sebutan itu langsung di kehidupan masa lalunya.
Tapi karena statusnya yang rendahan dulu, dia tidak pernah punya akses ke informasi rahasia semacam itu. Dia sangat yakin Leon pasti tahu sesuatu. Kay lalu mulai menganalisis situasi rumit ini. Mengingat pasukan militer yang di masa lalu sukses dihancurkan organisasi tersebut, pikirannya melayang pada kakek tua tadi, yang jelas sangat meragukan Leon demi melindungi cucunya sendiri. Dia terus memikirkan tujuan pasti dari pemeriksaan Leon kepadanya barusan. Begitu banyak hal berputar di kepalanya. Dia sempat teringat ibu dan anjing peliharaannya. Namun pikiran itu langsung cepat-cepat ditepisnya. Situasinya terlalu genting untuk memikirkan hal lain. Fokus utamanya saat ini hanyalah menyusun rencana pelarian secepat mungkin. Dia mencoba menjebol pintu dengan kekuatannya. Tapi dia sama sekali tak bisa menggunakannya. Dia teringat pada inti kristal sebelumnya. Benda yang digunakan untuk menyatukan jurus bernama bayangan gelap. Tapi efek samping penyatuan itu, dia kehilangan akses ke banyak kekuatannya. Saat ini dia murni hanya bisa mengandalkan bayangan gelap dan skill penghalang ilahi. Penghalang ilahi sukses menahan serangan mental. Tapi bayangan gelap itu terlalu merusak dan berisiko untuk situasi sekarang. Jadi, dia memilih menunggu dan membaca niat orang-orang di sekitarnya sebelum bertindak ceroboh dan mengambil risiko ketahuan. Lagi pula, taktik berpura-pura menjadi bayi tak berdaya sejauh ini berjalan sangat mulus. Kejutan, tiba-tiba sesuatu muncul dari box sebelah. Dia menunduk dan melihat kaki bayi lain benar-benar berubah bentuk menjadi dahan pohon. Kalian lihat itu kan? Bayi ini pengguna kekuatan sepertinya. Kal lalu melihat yang lainnya juga punya kemampuan unik. Dia ingat di masa lalu, bayi ajaib ini selalu disingkirkan. Kini dia paham. Mereka semua dikumpulkan pada fasilitas mengerikan seperti tempatnya berada sekarang. Tiba-tiba sulur pohon melilitnya. Dia mencoba melepaskan diri. Tapi ikatan itu terlalu kuat. Sempat ragu apakah harus memakai kekuatannya, namun pikirannya terhenti saat seorang bocah laki-laki datang membantu melepaskan ikatan tersebut. Wow, ternyata itu bocah kecil sama yang sebelumnya menyuruh K berpura-pura tidur saja. Jadi, dia seharusnya bersikap baik sekarang. Kai terkejut melihat bocah 5 tahun itu sudah menguasai kemampuannya. Namun tiba-tiba ia menggerutu pelan saat mendengar suara di belakang. Bocah itu langsung lari, lenyap dari pandangan. Kai menoleh, melihat rombongan perawat masuk ruangan untuk pemeriksaan. Dia langsung pura-pura tidur di lantai. Sementara perawat kepala menyuruh mereka mengumpulkan seluruh bayi. Salah seorang perawat akhirnya melihat Kay terbaring kaku. Lalu segera menggendongnya juga. Sambil digendong, pikiran K terus berputar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan apa rencana buruk mereka? Setelah beberapa saat perawat meletakkan mereka semua di lantai, K perlahan mengintip. Dan hanya ada kegelapan pekat di sekelilingnya. Pikiran mengerikan seketika melintas. Apakah mereka akan dipaksa bertarung habis-habisan sampai akhir? Dan hal gila itu tidak mengejutkan. Karena itu memang tren kejam dari organisasi tersebut di masa lalu. Kamu dan aku tahu ini bakal epik. Aura seseorang mendekat, kamu mulai merangkak waspada saat bayi lainnya ikut terbangun. Sini merapat kita lihat aksi gila ini. Saat dia mendongak melihat Lee, seekor monster merayap menuju bayi. Awalnya dia kira bayi-bayi ini cuma umpan. Soalnya, di kehidupan masa lalunya, kelompok bayi ini sama sekali nggak ada. Tunggu dulu. Monsternya ternyata dirantai. Tapi jujur saja, itu jelas belum menjamin keselamatan mereka. Rantai itu kelihatannya cuma penahan sementara. Kemungkinan besar, monster ini bakal segera dilepas liar. Semua anak di sekelilingnya jelas gemetar. Ketakutan. Satu cowok nekat maju. Dia langsung menyambar bayi yang menangis itu dan membawanya menjauh dari si monster. Melihat ke arah Leon dan kumpulan bayi, dia sadar. Mereka semua sengaja dikumpulkan untuk melawan monster demi membangkitkan kekuatan secara paksa. Eksperimen gila mengumpulkan balita ini pasti bagian dari proyek rahasia organisasi bernama Rencana. Anjing pemburu. Setelah Lai, proyek ini diserahkan pada Lon. Terbongkar sudah. Selama ini Lian cuma akting patuh di depan gurunya. Nah, perhatikan baik-baik. Sambil tersenyum sopan, dia menekan tombol ujian. Berharap anak-anak ini tidak mengecewakannya. Klik, rantai terlepas, dan monster itu langsung menerjang jagoan kita. Untungnya, dia berhasil mengelak secepat kilat.
Telinganya sedikit tergores. Dia menatap monster buas itu, yang level kekuatannya sepertinya setara anak kelas 2. Dia sih yakin menang mudah. Tapi anak-anak lain, mereka semua cuma berdiri kaku. Ketakutan setengah mati melihat ancaman itu. Tiba-tiba, tangisan seorang balita pecah. Suara itu memancing si monster, yang langsung merayap mendekati bayi tersebut. Gadis kecil di sebelahnya panik luar biasa. Tiba-tiba, wuss! Kemampuan elemen ranting pohonnya langsung aktif. Akar sulur tebal melilit monster itu. Kay langsung memberi acungan jempol, berharap gadis tangguh itu bertahan. Gila! Kalian lihat? Lee langsung menyadari kekuatan gadis itu adalah kemampuan tipe sulur. Lee memujinya, menyebut itu bakat luar biasa untuk ukuran level 1. Namun, tatapannya beralih mengincar jagoan kita yang belum bereaksi. Meski begitu, instingnya sangat yakin. Kay pasti pengguna kekuatan. Di kepalanya, Kay pasti akan memicu kekuatan aslinya kalau dipaksa masuk ke situasi paling ekstrem. Brak, monster itu sukses menghancurkan lilitan sulur, bersiap menyerang brutal. Kay sungguh kaget melihat betapa seriusnya. Ancaman di depannya merinding kan?